Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Pertempuran kian memanas di benua tengah karena ini sudah berlangsung cukup panjang, jadi banyak sekali kartu truf yang sudah dibongkar. Dan memang akhir dari pertempuran ini sendiri ada di sekitar bab 1740-an. Maka ini sudah mendekati akhir dan pertempuran masih terus berlanjut. Kita akan sambung lagi kisah hidup Feng Yuan di part 354. Saat ini di pengadilan surgawi, putaran serangan ganas akhirnya mulai terlihat mereda. Nafas Duklong melambat. Dia menatap raksasa Dewa Biduk yang sudah sebagian hancur, walaupun tetap berdiri. Duklong bergumam, "Aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Luka ini benar-benar menahan kekuatanku." Dalam kondisi normal, Duklong dengan dukungan gerakan pembunuh terakhir naga surgawinya seharusnya sudah mampu untuk menghancurkan raksasa Dewa Biduk. Bahkan kalaupun formasi perang kuno itu berada pada kondisi terbaik di dalam sejarah, seharusnya bukan menjadi masalah untuk Duklong. Namun saat ini, Duklong sendiri sedang terluka akibat cedera saat pertempuran di Laut Timur. Dan itulah yang membuat kekuatan Duklong menurun drastis. Tanpa luka ini, aku pasti sudah menghancurkan raksasa itu. Kini perhitunganku sedikit meleset. Tapi seiring berjalannya waktu, hambatan ini tidak akan menggangguku lagi. Serangan Duklong mulai sedikit melemah setelah ledakan kekuatan sebelumnya. Ia pun mulai bergerak mundur, sementara Bing Saichuan dan para immortal yang lain tampak menarik nafas lega. Tekanan dari Duklong memang benar-benar terlalu besar. Sementara itu, Peri Ziwei dan para anggota dari pengadilan surgawi lainnya menampilkan ekspresi rumit. Semakin jelas bagi mereka bahwa waktu Duklong itu tidak akan bertahan lama. Ini adalah pertempuran terakhir di dalam hidupnya, dan setelah pertempuran ini, pengadilan surgawi akan kehilangan seorang ahli legendaris untuk selamanya. Tapi di tengah pemikiran itu, Peri Ziwei tiba-tiba menerima transmisi dari Duklong. "Ziwei, bagaimana situasinya?" Peri Ziwei dengan segera melapor. "Saat ini kota Kaisar sudah hancur. Ada banyak manusia fana yang tewas. Li Huang dan King Ye sedang menuju ke tanah terberkati kesempurnaan. Sementara di Gua Surga Naga tersembunyi, pertempuran antara para immortal Laut Timur kini juga sudah mencapai puncak." Mendengar itu Duklong terdiam sejenak sebelum kemudian bicara. "Bagus, aku tidak salah memilihmu. Berkat pengaturan dan juga rencanamu, ketiga lokasi berhasil diamankan. Sementara kota Kaisar dihancurkan oleh karena bencana alam dan bukan karena salahmu." Duklong terus memuji Peri Ziwei, meskipun dia sedang bertarung habis-habisan saat ini. Dia tahu bahwa pencapaian ini berdiri atas pengendalian medan perang serta strategi dari Peri Ziwei yang bekerja dari balik layar. Perkataan Duklong benar-benar membuat Peri Ziwei senang. Dia semakin menghormati Duklong. Kemudian Peri Ziwei berkata lagi, "Semua ini juga berkat Tuan Duklong yang mendapatkan Istana Naga. Tidak ada yang menduga bahwa Istana Naga ternyata menyimpan Ku Immortal dari jalur mimpi peringkat 8. Dengan Ku Immortal itu, kita akhirnya mampu memperbudak seorang Immortal peringkat 8. Dan karena itu kita bisa memanfaatkan Zhang Yin serta yang lainnya. Dan sejak saat itu, kekurangan tenaga kita lalu teratasi. Tanpa semua itu, jika salah satu immortal dari Laut Timur peringkat 8 bergabung dengan medan perang utama, maka situasinya akan sangat berbahaya." Jawab Peri Ziwei dengan sungguh-sungguh.
Duklong sendiri mengangguk dan berkata, "Benar, bahkan aku pun terkejut dengan keberadaan dari token mimpi itu." Token mimpi itu adalah Gu Immortal peringkat 8 dari jalur mimpi yang ada di dalam Istana Naga. Setelah itu, Duklong lalu kemudian memberikan instruksi. "Kalau begitu, sekarang fokuslah pada Gua Naga tersembunyi. Jangan gegabah. Dengan hilangnya 5 tembok regional, seluruh wilayah akan menyatu. Kekacauan besar akan segera terjadi dan kekuatan di Sangseng akan melonjak drastis. Dia akan berada pada tingkatan yang sama denganku." Priziwe memahami bahwa di Sangseng itu jauh lebih berbahaya daripada siapapun. Karena itu, dia segera mengerti maksud dari Duklong. Situasi saat ini sudah jauh lebih stabil. Tanah terberkati kesempurnaan, pengadilan surgawi dan juga Gua Naga tersembunyi berada di bawah kendali mereka. Satu-satunya titik rawan kini adalah Gua Naga tersembunyi. Walaupun Duklong sendiri tidak khawatir kalau Istana Naga akan direbut. Dia secara sengaja justru menjadikan Istana Naga sebagai jebakan. Apalagi desain dari istana itu yang hanya memungkinkan seorang manusia naga sebagai tuannya. Dan satu-satunya hal yang paling dia takuti saat ini adalah kalau Istana Naga justru memicu pembebasan dari Di Sangseng. Bagaimanapun Di Sangseng memendam kebencian yang mendalam terhadap pengadilan surgawi serta Duklong. Begitu dia bebas dan mendapatkan dorongan kekuatan, maka dia pasti akan membalas dendam. Sementara waktu Duklong tinggal sebentar, dia tidak akan bisa menahan Di Sangseng. Dan kalau Fang Yuan serta pihak luar memanfaatkan kekuatan Di Sangseng, maka pengadilan surgawi akan berada dalam bahaya besar. Saat ini, di medan perang tanah terberkati kesempurnaan, tornado menjulang tinggi seperti pilar surgawi, mencambuk badai ganas saat menghantam formasi pengadilan surgawi. Sementara Pangeran Fengxian dan Basiba masih berjaga di luar. Di kejauhan 2 titik cahaya merobek langit dan perlahan menunjukkan sosok 2 orang immortal peringkat 8, Li Huang serta King Ye. Akhirnya kami tiba. Tidak buruk, kita tidak terlambat. Keduanya segera mengamati seluruh medan perang dengan tatapan yang tajam. "Di mana bajingan Fang Yuan itu?" kata Li Huang yang mencoba melacak keberadaan Fang Yuan. "Iblis itu seharusnya berada di dalam formasi," kata King Ye. Dia juga tampak memindai medan dan tatapannya berhenti pada badai dari angin tak terbatas. Dia berkata, "Gerakan pembunuh itu sangat kuat. Jelas itu bisa menjadi ancaman bagi formasi kita. Kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu." "Ya, aku setuju." Setelah berdiskusi singkat, Li Huang dan King Ye berubah arah dan melesat menuju angin tanpa batas milik Wu Yong. Pangeran Fengxian dan Basiba merasakan kehadiran mereka dan segera bergegas. "Pergi," kata Pangeran Fengxian sambil mengibaskan tangannya, sehingga kemudian ratusan bola api meluncur dengan cepat. Melihat hal itu, Li Huang mencibir. "Kau mencoba menyerangku dengan api? Sungguh menggelikan." Segera jubah api matahari hijau milik Li Huang berkobar dengan kekuatan yang lebih besar, terlebih ketika terkena oleh api serangan Pangeran Fengxian. Kobaran api itu menjadi semakin kuat, dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Ekspresi Pangeran Fengxian tetap tenang. Dia lalu mengangkat satu jarinya, dan suara mendesing terdengar. Nyala api yang tadi dilahap oleh jubah api milik Li Huang tiba-tiba berubah menjadi warna ungu. Api itu mulai merusak pertahanan dari jubah api milik Li Huang dari dalam.
Wajah Li Huang pun menegang. Tanpa memberikan kesempatan, Pangeran Feng Xian menyerbu maju, memaksa Li Huang menerima serangan jarak dekat. Pertempuran mereka pun akhirnya pecah. Gelombang panas merambat, bumi pun mulai menghitam, dan suhu medan perang melonjak drastis. Basiba menyimak pertempuran itu sambil mendengus dalam hati. Pangeran Feng Xian sungguh masih menyembunyikan kekuatannya. Pandai sekali dia menutupi jati dirinya. Basiba telah diberitahu tentang identitas asli dari Pangeran Feng Xian oleh Wu Yong. Tetapi kini dia masih berpura-pura tidak tahu. Dan seperti yang diprediksi oleh Wu Yong serta Fang Yuan, selama tidak terpaksa, Pangeran Feng Xian tidak akan mengungkap identitasnya sebagai mata-mata. Lagi pula, bagi pengadilan surgawi, Pangeran Feng Xian lebih berharga untuk tetap tersembunyi. Karena selama Perang 5 Wilayah berkecamuk, perannya akan menjadi sangat penting. Li Huang dan Pangeran Feng Xian adalah sesama immortal dari jalur api peringkat 8. Mereka mulai bertempur dengan sengit di langit. Sementara di sisi lain, Basiba dan King Ye juga bertarung. Keributan mereka berdua memang tidak sebesar duel dari jalur api, tetapi ketajaman kekuatan mereka dan intensitasnya jauh lebih tinggi. Tak lama kemudian, ada banyak rumahku yang mulai bermunculan di Cakrawala. Rumah-rumahku itu sebelumnya melindungi kota Kaisar. Dan karena sekarang kota Kaisar telah hancur, mereka semua membawa seluruh kekuatannya ke tempat ini untuk memberikan bantuan. Tapi alih-alih membantu King Ye ataupun Li Huang, rumahku itu langsung melesat ke arah angin tanpa batas milik Wu Yong. Dan gangguan itu membuat angin tanpa batas mulai melemah. Semakin banyak rumahku yang berkumpul, kondisi dari pihak Fang Yuan pun menjadi semakin tak berdaya. Tunggu, bala bantuan datang. Kali ini, 7 rumahku dari pihak 4 wilayah datang. Dengan dukungan mereka, tekanan yang ditanggung oleh Basiba pun berkurang drastis. Pertempuran berubah menjadi kekacauan total. Rumahku saling bertabrakan, gerakan pembunuh saling beradu, dan cahaya warna-warni meledak memenuhi langit. Tapi meski situasi menjadi begitu mengerikan, pertempuran kembali memasuki kebuntuan. Kedua belah pihak saling menahan satu sama lain, tidak ada yang jauh lebih unggul. Sementara itu di dalam formasi, Wu Yong serta para immortal lainnya tampak masam. Mereka memang berhasil mengirimkan rumahku tepat waktu untuk menstabilkan keadaan. Tetapi itu berarti bahwa mereka sudah mengeluarkan kartu truf mereka lebih awal. Dan karena itu situasi akan menjadi lebih merugikan bagi pihak mereka. Ditambah, Pangeran Feng Xian sendiri adalah masalah besar yang sesungguhnya. Tidak ada yang tahu kapan Pangeran Feng Xian akan berbalik dan menyerang mereka. Sisi Fang Yuan hampir tidak memiliki harapan. Semuanya kini bertumpu pada Fang Yuan serta kelompoknya yang ada di dalam formasi. Selama mereka mampu menghancurkan formasi inti, maka arus pertarungan pun bisa berbalik. Dengan kecepatan kita sekarang, peluang kemenangan justru semakin tipis. Apakah warisan sejati 5 wilayah milik Tao Zu dapat menahan formasi ini? Tanya Fang Yuan. Menurut analisis Fang Yuan, warisan sejati peninggalan Tao Zu seharusnya mampu meniru karakteristik dari dinding regional. Dan di dalam dinding itu, para immortal tentu akan ditekan, serta setiap gerakan pembunuh juga akan mendapatkan serangan balik. Kalau warisan itu digunakan di dalam formasi pengadilan surgawi ini, maka hasilnya bisa mengubah keadaan. Mendengar pertanyaan itu, Wu Yong dan Chi Kuyo saling bertukar pandang. Wu Yong kemudian menjawab,
aku sudah mendapatkan warisan sejati Taozu. Memang ada metode pembentukan yang dapat meniru dinding regional. Tapi Chikuyo lalu melanjutkan. Tapi metode itu memerlukan vena bumi sebagai pondasi dari formasi. Belum lagi, susunannya juga sangat rumit dan menyusahkan. Taozu dulu berhasil menciptakan pegunungan 5 wilayah karena dia bisa memanfaatkan vena bumi serta formasinya. Lalu ketika Wuyong memperoleh warisan itu, dia menyadari bahwa akar dari warisan itu sejatinya adalah formasi 5 wilayah. Namun karena klan Wu tidak unggul dalam jalur formasi, maka Wuyong kemudian bekerja sama dengan Chikuyo yang telah mempelajari banyak konsep dari warisan itu. Karena itu, Wuyong lalu bekerja sama dengan Chikuyo yang memang memahami jalur formasi. Dan setelah memahami segalanya, mereka pun menemui kebuntuan. Fang Yuan tampak mengerutkan kening lalu berkata, apakah kita benar-benar membutuhkan vena bumi asli untuk membentuk formasi 5 wilayah? Tunggu, aku pernah mendengar bahwa klan Hou mendapatkan Gu Immortal vena bumi liar dari parit bumi. Bisakah kita menggunakan Gu itu sebagai pengganti dari vena bumi? Para immortal yang ada di sana terperanjat. Mereka tidak menyangka jaringan informasi Fang Yuan sangatlah luas. Wuyong dan Chikuyo kembali bertukar pandang, lalu kemudian tampak menghela nafas panjang. Chikuyo berkata, memang benar bahwa klan Hou mendapatkan Gu vena bumi, dan kami sudah mendapatkan Gu vena bumi itu melalui transaksi dengan klan Hou. Tapi untuk memakainya sebagai pengganti dari vena bumi, kita harus memodifikasi formasi 5 wilayah. Dan aku sudah mencobanya. Ada sedikit kemajuan, tetapi masih jauh dari kata selesai. Bagaimanapun, memodifikasi gerakan pembunuh itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Dan meski Chikuyo memiliki keunggulan dalam jalur formasi, tetapi dia kekurangan di dalam metode jalur kebijaksanaan, sehingga kemajuannya pun menjadi sangat lambat. Mendengar semua itu, mata Fang Yuan berkilat tajam, dan dia berkata, formasi 5 wilayah itu bisa menjadi celah untuk kemenangan kita. Tetua Chikuyo, kamu mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi selama ada aku dan Sun Minglu, kita masih punya peluang. Ayo kita coba. Akhirnya mereka semua setuju dan mulai melakukan persiapan. Sementara itu, Chen Yi dari pengadilan surgawi yang saat ini ada di dalam formasi menyadari bahwa perilaku Fang Yuan dan kelompoknya tidaklah wajar. Dia kemudian bertanya, apa yang sedang mereka coba lakukan? Feng Jiuge yang ada di sana melihat situasi dan kemudian berkata, tampaknya mereka sedang membangun formasi. Apa? Membangun formasi? Apa mereka sedang meremehkan kita? Pai Chang Sui mendengus. Membangun formasi di dalam formasi lain adalah pekerjaan yang sangat rumit. Kesulitannya meningkat tajam bila formasi itu harus didirikan di dalam formasi musuh. Hal ini mungkin berbeda dengan rumahku, yang mana sebagian besar formasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Tanda dao alami di sekitar area dapat mengganggu kestabilan formasi yang sedang dibangun. Menyadari hal ini, sisi pengadilan surgawi tentu tidak akan membiarkan kelompok Fang Yuan bertindak sesuka hati. Mereka segera mengaktifkan formasi, mengirimkan gelombang serangan kepada pangkalan formasi yang sedang dibangun oleh Fang Yuan. Namun meski begitu, Wuyong dan Yao Huang serta para immortal lainnya menjaga keempat penjuru dan menahan serangan dari pengadilan surgawi. Sementara itu, di pangkalan formasi, Chikuyo, Sun Minglu, dan juga Fang Yuan bekerja dengan cepat menyusun formasi.
Chikuyo menghubungi para immortal lain untuk mendapatkan material, lalu melakukan transaksinya melalui toko kuning. Sementara Fang Yuan terus menanamkan Ku Immortal ke dalam formasi. Dan setelah beberapa waktu, Fang Yuan dapat menghela nafas lega. Dengan begini, dasar dari formasi telah ditempatkan dengan benar. Melihat hal itu, Chikuyo serta Sun Minglu tampak terkejut. Mereka sadar bahwa pencapaian Fang Yuan sangat mengerikan. Jalur kebijaksanaan serta jalur formasinya begitu tinggi. Dia bukan hanya menyimpulkan ulang formasi 5 wilayah dalam waktu yang sangat singkat, tetapi juga memasang formasi itu dengan sangat lihai. Meskipun pencapaian jalur formasi Fang Yuan masih sedikit lebih rendah daripada Chikuyo dan Sun Minglu, tetapi pengalamannya sungguh tak tertandingi. Ada banyak formasi yang pernah ia susun sendirian. Dan karena itu, meski ini adalah pertama kalinya Fang Yuan memasang formasi 5 wilayah, dia bergerak dengan sangat lincah dan tenang. Jika aku harus mengerjakan ini seorang diri, waktu yang dibutuhkan akan terlalu panjang. Tetapi dengan bantuan tetua Chikuyo dan juga Sun Minglu, kita bisa menyelesaikannya jauh lebih cepat. Kita tidak boleh membuang waktu. Fang Yuan sepenuhnya berkonsentrasi dan memanfaatkan setiap detik dengan sangat baik. Sementara itu, di medan perang pengadilan surgawi, Peri Ziwei memberikan laporan pada Duklong. Saat ini, Li Huang, King Ye, dan yang lainnya sudah sampai di tanah terberkati kesempurnaan. Angin tak terbatas Wuyong telah ditekan oleh beberapa rumah gu. Sementara identitas Pangeran Fengxian masih belum terungkap. Namun, saya tidak mengerti tujuan dari kelompok Fang Yuan yang sedang mencoba membangun formasi di dalam formasi. Di sisi lain, bala bantuan kita juga sudah hampir mencapai gua naga tersembunyi. Mendengar semua itu, Duklong sambil bertempur memberikan jawaban. Kerja bagus. Tapi walaupun identitas dari Fengxian belum terbongkar, kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan kalau Fang Yuan sebenarnya sudah tahu tetapi dengan sengaja membiarkannya. Perhatikan terus perkembangannya. Minta Chen Yi dan yang lain agar siap membantu Fengxian kapanpun jika memang dibutuhkan. Peri Ziwei pun segera menjawab, baik. Saat ini kondisi masih terkendali dan membuat Duklong memusatkan perhatiannya pada raksasa Dewa Biduk. Dia mencengkram dengan cakarnya, merasakan kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Raungan naga mengguncang langit, dan ki naga ungu keemasan meledak tanpa ampun. Raksasa Dewa Biduk tidak sempat bereaksi. Duklong seolah-olah menghilang dan kemudian muncul seperti meteor yang ditembakkan dengan kekuatan tak terlihat. Tubuh raksasa Dewa Biduk terpental keras, menabrak dinding ki hingga tubuh raksasanya pun mulai retak. Sialan, kecepatannya naik lagi. Semua gerakan investigasi kita diblokir. Kita tidak bisa menangkap jejaknya. Kalau begini terus, kita yang akan ditekan. Para immortal yang saat ini berada di dalam raksasa Dewa Biduk, semuanya berdiskusi. Lalu saat mereka hendak bangkit, Duklong kembali muncul di atas kepala raksasa Dewa Biduk. Masih mencoba bangun. Percuma. Senyum bengis tersungging di wajah Duklong. Dia menghantamkan cakar naganya sekali lagi. Walaupun cakar naganya tampak lebih kecil dibandingkan dengan tubuh raksasa Dewa Biduk, tetapi luka yang ditimbulkan sungguh mengerikan. Kepala dari raksasa itu hancur berantakan, sementara tubuh tanpa kepala jatuh menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Debu berterbangan, bebatuan terlempar ke segala arah. Duklong menarik cakarnya. Dia melayang dengan dingin di udara.
Kekuatan baru kembali mengalir ke dalam tubuhnya. Ototnya terus mengembang, dan tulangnya mulai memanjang. Sisik-sisik naga menjadi semakin tebal dan keras. Tanduk naganya juga tumbuh lebih panjang. Sementara rambut ungunya yang semula halus, kini berubah menjadi tebal dan panjang. Sampai-sampai panjangnya menyentuh kaki. Kilatan petir ungu keemasan juga menari di antara helaian rambutnya. Kini, ekornya pun telah memanjang hingga lebih dari 10 kaki. Kemudian, sebuah teriakan terdengar. "Duklong, mati kau!" Itu adalah seorang immortal dari dataran utara peringkat 8. Dia melepaskan gerakan pembunuh ke arah Duklong. Tapi dalam sekejap, ekor Duklong berayun seperti cambuk dan menghantam immortal itu hingga terpental jauh. Immortal itu muntah darah. Tulang punggungnya patah seketika, organ dalamnya hancur, dan serangan balik dari gerakan pembunuh abadi yang gagal membuatnya berada di ambang kematian. Sungguh nasib yang tragis. Tetapi, pada saat berikutnya, 3 immortal dari dataran utara lainnya juga bergerak bersamaan. 3 gerakan pembunuh menghantam Duklong berturut-turut. Kena, tetapi kegembiraan dari para immortal itu seketika menghilang. Saat debu mereda, Duklong berdiri tegak tanpa goyah. Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik naga ungu keemasan yang berkilau seperti logam. Tidak ada satupun goresan atau luka yang tertinggal di tubuhnya. Melihat ini, ketiga immortal dari dataran utara terguncang hebat. Mereka segera mundur dengan panik. Duklong dengan santai berkata, "Kenapa kalian mundur? Bukankah kalian sedang menggaruk punggungku?" Ketiga immortal itu langsung merasakan peringatan yang menusuk di dalam benak mereka. Tapi kemudian, raksasa Dewa Biduk kembali bangkit dan berseru, "Duklong, jangan berani kau mengalihkan perhatianmu. Kami adalah lawanmu." Duklong pun mencibir, "Bermain dengan kalian hanya buang-buang waktu. Kupikir ini waktu untuk mengakhiri segalanya." Tatapan Duklong beralih menuju ke arah altar bencana dan keberuntungan. Dia tahu menghadapi para immortal peringkat 8 yang dipanggil dari masa lalu itu tidak terlalu berguna baginya saat ini. Maka menghancurkan altar bencana dan keberuntungan itu akan menjadi akhir dari pertarungan ini. Duklong bersiap untuk menyerang altar bencana dan keberuntungan. Di saat yang sama, di dalam altar bencana dan keberuntungan, dahi Bing Saichuan dipenuhi oleh keringat dingin. Dia tahu kekuatan gerakan pembunuh peninggalan teratai merah di altar bencana dan keberuntungan kini menjadi semakin lemah. Dia bergumam, "Sial, Gunasip pulih dengan cepat." Sekarang para ahli dataran utara yang dipanggil dari masa lalu hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Sebaliknya, para immortal pengadilan surgawi terus diperkuat oleh gerakan pembunuh jalur manusia. Padahal, Duklong saja sudah tak tertandingi. Kekuatan pertempurannya telah melampaui ranah peringkat 8. Bing Saichuan menggertakkan gigi. Dan Duklong saat ini kembali menghancurkan raksasa Dewa Biduk. Setelah menghancurkan raksasa itu, Duklong lalu melesat menuju altar bencana dan keberuntungan. Nafas Bing Saichuan menjadi sangat berat. Cahaya tekad bersinar di matanya. Tampaknya ini adalah usaha terakhir kami. Ledakan pun terjadi. Altar bencana dan keberuntungan meletus dengan cahaya yang sangat menyilaukan, bagaikan matahari yang jatuh ke medan perang. Semua immortal yang ada di sana refleks menutup mata. Bahkan Duklong pun harus menyipitkan pandangannya. Dia mengerutkan kening. Tunggu, Bing Saichuan mengaktifkan kekuatan altar bencana keberuntungan sekuat ini.
Apa dia tidak takut merusak panggilan masa lalu? Panggilan masa lalu memang ditopang oleh altar bencana dan keberuntungan. Dan karena itu, altar bencana dan keberuntungan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya selama ini, karena tentu itu akan mengganggu panggilan masa lalu. Itulah yang dipikirkan oleh Duklong, dan sayangnya pemahaman ini ternyata keliru. Cahaya keberuntungan dari jalur keberuntungan kini menyelimuti medan perang. Di dalam cahaya itu, altar bencana dan keberuntungan melompat seperti binatang buas yang lepas dari kandangnya. Dia menerjang formasi dari jalur penyempurnaan dengan ganas. Priziwe pun berteriak panik, "Cepat hentikan dia!" Duklong terkejut saat mendapati bahwa panggilan masa lalu ternyata masih aktif. Bayangan sungai waktu yang telah tercetak di medan perang, walaupun saat ini mulai memudar, tetapi kecepatan lenyapnya sangat lambat dan bahkan bisa bertahan untuk beberapa waktu. Menyadari hal itu, ekspresi Duklong menjadi semakin gelap. Hong Ting! Dia akhirnya menyadari bahwa ternyata dirinya sudah masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh teratai merah. Pemahamannya tentang panggilan masa lalu berasal dari gerakan pembunuh pendukung masa depan yang dulu pernah digunakan oleh teratai merah. Saat itu, dia berkali-kali mengganggu gerakan pembunuh pendukung masa depan dan mampu mengurangi kekuatannya. Tetapi ternyata panggilan masa lalu tidak sama dengan pendukung masa depan. Dan Duklong menyadari bahwa ternyata semua itu adalah bagian dari skema yang dibuat oleh teratai merah. Sialan, anak itu benar-benar menjebakku. Dan Bing Saichuan juga licik. Dia mampu menahan diri sepanjang waktu. Amarah Duklong memuncak. Tapi altar bencana dan keberuntungan telah menyiapkan gerakan ini sejak lama. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Para immortal dari pengadilan surgawi yang telah diperkuat oleh jalur manusia pun, tanpa disadari, kini garis pertahanan mereka mulai terpecah. Ketika altar bencana dan keberuntungan menerjang, sejumlah anggota pengadilan surgawi mengaktifkan gerakan pembunuh abadi tanpa ragu. Tetapi, di bawah cahaya keberuntungan, sebagian besar gerakan pembunuh itu gagal total dan justru mengakibatkan serangan balik. Walau ada sedikit gerakan pembunuh yang berhasil menghantam altar bencana dan keberuntungan, tetapi kerusakannya bahkan tidak mampu menggoyahkan altar bencana dan keberuntungan. Kini altar bencana dan keberuntungan terus melaju lurus seperti meteor, melukai beberapa immortal pengadilan surgawi yang mencoba menghalangi jalannya. Bum! Formasi jalur perbaikan mengalami kerusakan parah dan sebagian besar roboh setelah dihantam oleh altar bencana dan keberuntungan. Bahkan kini, bagian puncak dari menara pengadilan surgawi terlihat dengan jelas. Setelah menerima serangan itu, Yuan Qiongdu yang mengendalikan formasi penyempurnaan akhirnya jatuh pingsan. Sejak awal dia sudah terluka, dan akibat kerusakan dari formasi yang sedang ia kendalikan, dia pun akhirnya gagal bertahan dan pingsan. Sementara, tanpa Yuan Qiongdu, pemulihan Gunasip akhirnya terhenti. Di sisi lain, Chong Yan yang juga mengalihkan sebagian besar kerusakan dari formasi ke dalam dirinya juga ikut terpengaruh. Kini setelah altar bencana dan keberuntungan menghancurkan sebagian besar formasi jalur perbaikan, beban yang dia terima pun meningkat tajam. Kepala Chong Yan berputar, telinganya berdenging dan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Dia hampir jatuh tersungkur. Beruntung, Jewei bergerak dengan cepat dan menopangnya. Dan setelah itu cahaya dari jalur keberuntungan perlahan mulai menghilang. Tampaknya gerakan ini juga tidak bisa bertahan selamanya. Karena itu Bing Saichuan menggunakannya di saat-saat terakhir.
Sementara itu para immortal dari pengadilan surgawi semuanya menyerbu maju seperti orang yang telah kehilangan akal. Semua mereka lakukan karena mereka tahu bahwa mereka harus memperkuat formasi apapun yang terjadi. Di saat yang sama, Bing Saichuan juga berteriak, "Kita gagal menghancurkan formasi sepenuhnya. Niu Mo, Wu Hang Zongxi, kembali sekarang juga." Cahaya dari jalur keberuntungan hanya bertahan untuk beberapa saat dan menghilang dengan cepat. Para immortal dari pengadilan surgawi segera menekan maju. Kalau Niu Mo dan Wu Hang Zongxi masih berada di luar, mereka jelas akan terperangkap. Keduanya memahami situasi itu dengan baik, lalu mereka segera mundur ke dalam altar bencana dan keberuntungan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saat berada di dalam, Niu Mo lalu dengan wajah murung berkata, "Wu Fa masih ada di dalam menara pengadilan surgawi. Kondisinya tidak diketahui." Bing Saichuan mengganggu. "Setelah kita menghancurkan sisa formasi jalur perbaikan, kita akan Namun sebelum Bing Saichuan selesai bicara, altar bencana dan keberuntungan kembali terguncang hebat. Kini sosok raksasa menginjak altar bencana dan keberuntungan dengan brutal. Sosok itu adalah naga. Naga sejati bentuk perubahan dari Duklong. Dengan suara dingin, Duklong berkata, "Dengan adanya aku di sini, langkah kalian sudah berakhir." Tinju Duklong menghantam altar bencana dan keberuntungan tanpa jeda. Setiap pukulan bagaikan badai yang terus menggerus fondasi dari altar bencana dan keberuntungan. Retakan pun menjalar dengan cepat ke seluruh permukaan altar bencana dan keberuntungan. Banyak gu penyusun dari altar bencana dan keberuntungan yang mulai hancur. Bing Saichuan segera membagi tugas. Dia mempersiapkan gerakan pembunuh balasan. Niu Mo bertugas memperbaiki altar bencana dan keberuntungan. Sedangkan Wang Zongxi menyimpulkan kembali formasi jalur perbaikan yang setengahnya sudah hancur. Bing Saichuan dengan menggertakkan gigi berkata, "Bertahan!" Tapi Duklong terlalu kuat. Rumah Gu peringkat 8 ciptaan The Great Sun itu bahkan tak mampu menahan serangannya. Bing Saichuan masih terus mengupayakan segalanya. Altar bencana dan keberuntungan meledak dengan cahaya tajam lalu menerobos ke langit. Duklong merasakan dorongan balik yang kuat. Tapi Duklong juga langsung mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Palu naga mengguncang dunia. Dentumannya mengguncang medan perang. Altar bencana dan keberuntungan yang baru saja naik kembali dihantam seperti bola hingga jatuh ke tanah. Akibatnya, ada banyak gu yang mati seketika. Bangkai mereka berhamburan. Kekuatan Duklong benar-benar melampaui segala perkiraan mereka. Bahkan para immortal dari pengadilan surgawi pun terpaku melihatnya. "Semua orang, maju!" seru para immortal dari dataran utara yang datang dari panggilan masa lalu. Mereka semua meluncur membentuk garis pertahanan yang kuat. Sementara para immortal dari pengadilan surgawi tidak mundur, mereka langsung membalas. Pertempuran pun kembali meledak. Di belakang semua hiruk pikuk itu, Duklong terus menghancurkan altar bencana dan keberuntungan. Bing Saichuan tampak tersenyum pahit. Sial, altar bencana dan keberuntungan tak lagi bisa bertahan sendirian. "Bantu kami!" Setelah mengatakan itu, lalu menerjang ke arah Duklong. Altar bencana dan keberuntungan memperoleh sedikit waktu untuk bernafas. Dengan susah payah, Bing Saichuan menggerakkan altar itu maju bersama dengan raksasa biduk untuk menghadapi Duklong. Waktu pun terus berjalan. Kalau keadaan ini terus berlanjut, maka pihak surga panjang umur pasti akan kalah.
Ping Saichuan berada dalam kondisi tragis. Altar bencana dan keberuntungan sudah tidak lagi mampu memberikan perlindungan penuh, dan altar bencana dan keberuntungan kini dipenuhi oleh luka akibat serangan Duklong. Tapi saat ini, tekad masih menyala di mata Ping Saichuan. Dia seolah masih menyimpan harapan. Di dalam pikirannya, kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan kembali muncul. Jadi, ini adalah gedung 88 yang sungguh luar biasa leluhur. Ini sangat layak disebut sebagai ciptaan dari yang mulia abadi The Great Sun. Ketika mengatakan itu, Ping Saichuan berdiri di samping The Great Sun. Dia bicara dengan penuh rasa hormat. Sementara The Great Sun sendiri tampak tersenyum puas. Dia berkata, "Dengan rumahku ini, semua keturunanku akan tumbuh menjadi sangat kuat." Mendengar itu, Ping Saichuan kembali memuji. "Tuan, perhatian Anda akan keturunan Anda sungguh luar biasa. Anda adalah yang terbaik." The Great Sun tersenyum. Tapi kemudian ekspresinya berubah dan dia berkata, "Tapi lebih dari semua itu, aku justru lebih menantikan saat bangunan ini runtuh di masa depan." Ping Saichuan terkejut. "Apa maksud Anda, Tuan?" Kemudian The Great Sun sekali lagi berkata, "Aku membangun bangunan ini agar suatu hari nanti dia akan diruntuhkan. Ping Saichuan, kau adalah immortal dari jalur waktu. Berhibernasilah. Dan ketika gedung 88 yang ini runtuh di masa depan, maka itu adalah pertanda bahwa kesempatan untuk menyerang pengadilan surgawi telah tiba." Memikirkan semua itu, Ping Saichuan yang berada di dalam altar bencana dan keberuntungan saat ini tampak mengepalkan tinju. Dia berkata, "Meski aku terluka parah, meski situasi putus asa, meski semua kartu trufku telah terpakai, aku tidak akan mundur. Karena rencana ini adalah pengaturan dari leluhur The Great Sun." Oh, pengadilan surgawi, pemenangnya adalah kami. Mendengar teriakan dari Ping Saichuan, Duklong mengejek dengan sinis. Kepercayaan diri yang buta. Terus bertahan hanya akan memperpanjang penderitaanmu. Lebih baik menyerahlah. Tapi Ping Saichuan membalas, "Kau orang luar, kau tidak akan pernah mengerti kebesaran dari leluhur The Great Sun." Sementara itu tidak jauh dari mereka, ekor Mao Liqiu perlahan mulai berubah menjadi asap. Sementara tubuh Mao Liqiu sendiri kini penuh dengan luka. Dia telah menghadapi 2 binatang buas legendaris dari benua tengah dan juga para immortal dari pengadilan surgawi. Tentunya dia berada dalam kondisi yang tidak baik. Tapi meski situasinya tidak menguntungkan, Mao Liqiu tertawa. Dia sama sekali tidak takut. Dia ingat, dulu saat dia bersama dengan The Great Sun tuannya, dia diperlakukan dengan sangat baik, bahkan dianggap sebagai keluarga. Karena itu, dia akan menjalankan tugas dengan baik. Di ambang kematiannya, aura Mao Liqiu melonjak tajam. Dia berseru, "Tuan, bahkan jika aku mati di sini, aku akan membalas rasa terima kasihku karena Anda telah membesarkanku." Mendengar teriakan dari Mao Liqiu, banyak immortal pengadilan surgawi yang merasakan firasat buruk. Semuanya berjaga-jaga. Sementara itu, di antara awan yang gelap, terdapat sebuah bangunan yang melayang di udara. Bangunan itu adalah istana penekan keberuntungan. Sejak awal, istana penekan keberuntungan hanya mengamati dari jauh. Meskipun istana ini sejatinya adalah salah satu rumahku kebanggaan The Great Sun, tetapi rumahku ini
bahkan tidak ikut bertarung di bawah. Keadaan yang ganjil ini tentu saja menyimpan sebuah pengaturan yang luar biasa. Rupanya, pengaturan The Great Sun masih belum berakhir. Saat ini, di dalam istana itu, terlihat sosok besar yang duduk di singgah sana. Sosok itu tak lain adalah zombie abadi peringkat 9 dari The Great Sun. Dia menatap ke arah selatan, dan bayangan pertempuran di medan pengadilan surgawi terlihat jelas di matanya. Tanpa ekspresi, dia mengangkat telapak tangannya seolah mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh rahasia yang sudah dia simpan sejak lama. Entah apa yang akan terjadi. Tentu saja pengaturan ini bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Meski kita sudah mendengar bahwa kartu truf dari Bing Saichuan telah habis, tapi rupanya kartu truf yang disimpan oleh seorang yang mulia abadi dari masa lalu masih terus berjalan. Inilah The Great Sun, sosok agung dari dataran utara yang menjadi seorang venerable. Kita akan lihat pengaturannya di part berikutnya. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.